Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رسالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita semuanya masih istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita jalankan agar kita selamat di dunia wal akhirah. Di bulan yang mulia ini, marilah kita berusaha untuk meningkatkan amal saleh kita, baik secara kualitas mutunya ataupun jumlahnya. Tengungnya gede apa ya? Kadang ada kepenak. Khonnya gede mah kayaknya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengulas beberapa hal terkait sunnah atau kebaikan, kebiasaan-kebiasaan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk amalun salih di dalam bulan Ramadan. Pada hakikatnya, semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah sebagai kepanjangan atau buah dari amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan sebelum Ramadan, maka kita mungkin mempunyai kesempatan untuk diberi hidayah oleh Allah untuk bisa istiqomah di bulan Ramadan. Ketika kita belum membiasakan diri untuk istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan di bulan yang lain, maka Allah tidak akan memberi kita hidayah untuk lebih istiqomah di bulan Ramadan. Secara mudah contohnya seperti ini. Ketika kita sudah terbiasa membiasakan diri untuk sholat 5 waktu di masjid bagi kaum laki-laki di bulan-bulan yang lain, maka di bulan Ramadan biasanya kita lebih bersemangat untuk tidak ketinggalan di bulan Ramadan untuk salat wajibnya. Akan tetapi ketika kita biasa menyepelekan kewajiban kita, maka di bulan Ramadan juga biasanya ya seperti di bulan-bulan yang lain. Gambarannya seperti itu. Ketika misalnya kebiasaan yang lain, ketika kita terbiasa untuk membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan biasanya akan lebih giat lagi, bisa menjalankannya secara rutin, secara istiqomah. Ini diantara kebiasaan-kebiasaan atau sunnah-sunnah yang bisa kita latih terlebih dahulu untuk bisa menjalankan hal tersebut di luar bulan Ramadan, agar
kita dapat memetik hasilnya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan berbeda, pahalanya berbeda. Allah akan melipat gandakan itu semuanya. Kan tetapi kalau tidak membiasakan diri sebelumnya, ya angel nambahan. Angel, nggih. Kalau sudah terbiasa membiasakan diri dengan amal soleh, Arab buka Quran ki rasane abot ya. Ya, kalau hanya sekali dua kali mungkin iya, tapi kita yang dibutuhkan oleh kita adalah rutinitas. Allah tabaraka wa taala sangat menyukai amalan-amalan yang rutin walaupun sedikit. Ya, tidak menyukai amalan yang banyak tapi sepisan tok. Ya, sepisan tok, atau senang misalnya ada orang yang suka beramal soleh sebulan ngalim banget, bulan berikutnya ini sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Taala. Untuk itu ya jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas apa sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya kita semuanya berusaha untuk, karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Saya harapkan yang masih mampu, masih muda-muda untuk meningkatkan kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartilan. Allah berfirman demikian, dan bacalah Quran dengan bacaan yang tartil. Artinya dengan mad yang benar, dengan makhraj yang benar. Yang muda-muda terutama, angger sing tua biasanya wis kepatuh nggih. Kepatuh sehingga agak susah untuk membetulkannya. Kalau yang muda-muda insyaallah asal masih punya semangat, panjenengan bisa untuk memperbaiki bacaan. Ya, karena kita tahu di lingkungan kita sangat sedikit orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, kita punya imam satu Pak Marjo, nggih, sudah sepuh nggih, kadang sakit-sakitan nggih Pak Marjo nggih. Semestinya panjenengan yang muda-muda tergugah untuk bisa suatu saat bagaimanapun juga harus menggantikan Pak Marjo, saya dan yang lain yang senior, karena sedela maning juga entong nggih. Nggih segera sedela maning gantian, gelem ora gelem siapa yang akan meneruskan, ya. Mumpung kita masih punya kesempatan, tahsin, latihan memperbagus bacaan Al-Quran. Karena semakin bagus bacaan Al-Quran akan semakin menambah keindahan Al-Quran tersebut. Akan membekas dalam hati orang yang mendengarnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memudahkan sedemikian rupa. Al-Quran itu untuk kita pelajari. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak untuk mempelajari Al-Quran. Ya alhamdulillah kalau anak-anak kita mungkin bisa belajar di pondok yang mengkhususkan. Kalau kayak kita kan pondoknya pondok Bandungan, nggih. Pondoknya pondok Bandungan. Ya. Tapi alhamdulillah ya masing-masing orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Insyaallah dengan usaha yang keras. Tapi memang ketika kita belajar tidak di pondok-pondok, usahanya harus lebih keras. Harus lebih meluangkan waktu. Dan ini harus kita punya motivasi. Punya motivasi. Kalau tidak punya motivasi maka tidak akan bisa. Sebagaimana panjenengan misalnya kepengin lulus ujian. Ya punya motivasi, nyongkut dilulus. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Ya. Saya ketika belajar itu punya target. Saya harus memahami bahasa Al-Quran. Itu. Saya punya target seperti itu. Saya harus bisa membaca Al-Quran dengan benar maksudnya. Punya target sehingga ketika dirasa belum mampu tidak pernah berhenti belajar.
Walaupun sampai sekarang dirasa belum mampu, jadi belajarnya sampai hari ini masih belajar. Ya, kita semuanya semestinya seperti itu. Punya motivasi minimal tujuannya yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Tidak untuk untuk mencari nama, tidak untuk mencari muka, tidak untuk mencari pujian orang lain, tidak. Pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mempelajari agama adalah untuk diri sendiri terlebih dahulu. Itu yang penting. Perkara nanti mau diberi percaya oleh masyarakat itu proses. Kita tidak perlu nyondol-nyondol, ya. Ketika Allah sudah mengangkat derajat seorang dengan Al-Quran, kita akan diangkat oleh Allah derajat kita. Ya, orang-orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah di mata Allah dan di mata manusia. Insya Allah akan dipilih di antara orang-orang yang terbaik. Gitu. Monggo sekali lagi kita memotivasi diri kita untuk terutama di lingkungan ini, di lingkungan Masjid Nurul Iman ini, ya monggo untuk berlatih yang muda-muda, untuk berlatih membaca Al-Quran dengan baik dan bersyukur dengan memahami maknanya sehingga akan lebih akan lebih terasa ketika kita membaca sesuatu, mengerti artinya. Ya, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan meresapi artinya, dengan tidak meresapi artinya berbeda. Ya, misalnya kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah saya petunjuk ya ke jalan yang lurus. Itu di hati ini sambil membaca, sambil seolah-olah memohon, sehingga akan terasa doa kita. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Ya, ketika kita membaca tadi Sabbihisma, maknanya sangat dalam. Ya, ketika Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yakhya, bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, mereka akan disiksa di neraka. La yamutu fiha wa la yakhya, ora urip ora mati, ora mati ora urip. Artinya urip ya disiksa bae, pengen mati ora bisa, karena matinya menang dunia. Di akhirat di neraka mereka tidak akan merasakan kematian. Ya, ketika disiksa oleh Allah, siraya entong disiksa, digebukin entong sih, digawe maning, disiksa maning, itu maknanya. Bagaimana kalau kita memahami maknanya, insya Allah kita akan merasa takut dan semakin khusyuk di dalam kita berdoa dan membaca Al-Quranul Karim. Ini penting, monggo, okay? Kita berusaha di antara kita belajar sampai maut menjelang kita. Jamaah rahimakumullah, itu diantara hal-hal yang harus kita biasakan. Senantiasa berusaha mempelajari Al-Quran. Ya, sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini kita diberi motivasi, akan tapi yang mengena motivasi ini sangat sedikit. Padahal kata Rasulullah sebaik-baik orang adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi pada kenyataannya ngelet wong kon khotbah Jum'ah bae angel. Ini, ya, berarti tidak termotivasi panjenengan. Belum maksudnya. Monggo, semuanya harus memotivasi diri agar supaya ada penerus. Bagaimanapun juga Islam ini harus kita kembangkan bersama, harus kita pelihara bersama di lingkungan. Kalau tidak ada penerusnya, ya bagaimana? Ya, nanti akan hilang. Enggak. Itu diantara kebiasaan-kebiasaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya juga adalah kebiasaan-kebiasaan sunnah yang sudah biasa kita lakukan di bulan-bulan yang lain.
Misalnya sunnah rawatib, ya, salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Semuanya usahakan dilakukan di rumah kita masing-masing. Ya, karena sebaik-baik salat seorang laki-laki, seorang kita semuanya adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Ya, sebaik-baik salatnya seorang laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Jadi lebih afdol salat di rumah untuk salat-salat sunnah. Sehingga yang menjadi kebiasaan kita ketika bangun tidur untuk bulan puasa ini, ketika sudah selesai makan sahur, yang rumahnya dekat, yang memungkinkan, ketika azan selesai panjenengan salat dulu di rumah 2 rakaat. Yaitu sebelum subuh atau salatul fajar. Ya, baru panjenengan melangkahkan kaki untuk menuju ke masjid. Di masjid boleh enggak salat lagi? Boleh saja, enggak masalah, ketika waktunya masih memungkinkan. Itu. Jangan panjenengan tekane keri salat bae suwe maning salate. Ya, kadang-kadang saya juga riku melas ya, orang Arab tinggal. Tapi ketika imam sudah datang itu sebenarnya langsung ngomat pun enggak apa-apa. Ya. Yang sunnah itu semestinya membatalkan. Panjenengan ketika berada di masjid-masjid besar misalnya, panjenengan lagi sholat sunnah, kalau sudah qomat batalkan sholat sunnah, ikuti imam. Itu tata caranya. Paham gak? Iya. Nah, makanya kita membiasakan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika memang waktunya tidak memungkinkan, misalnya panjenengan di rumah itu jauh kayak misalnya ya, panjangan boleh ya salat sunnah sebelum subuh di masjid karena memang jauh. Kalau memang dekat, yang dekat-dekat ini rata-rata kan dekat semuanya nggih. Rata-rata. Ya, maka setelah adzan salat dulu di rumah 2 rakaat baru ke masjid. Ketika masih cukup waktunya, monggo panjenengan boleh salat sunnah sambil menunggu imam, tidak ada batasannya. Ya, di samping tahiyatul masjid, mau sholat lagi 2 rakaat lagi, mau sholat lagi 2 rakaat lagi, sebenarnya boleh-boleh saja. Ataupun diganti dengan zikir-zikir yang lain, itu semuanya diperbolehkan sampai terdengar iqamah. Itu diantara sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, tidak hanya di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan yang lain juga seperti itu kita jalankan. Yang berikutnya terkait sunnah yang biasa diamalkan di bulan Ramadan, ya, yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengakhirkan sahur. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada an ayyasuma fal yatasakhkhar bisyai." Ya. Kadang kita yang namanya makan sahur, apalagi kalau malamnya kakean mame, ketika makan sahur sudah tidak punya selera. Kalau saya seperti itu, kalau panjenengan tak beda ya mungkin ya. Enak baik ya. Alhamdulillah, berarti sehat. Kadang-kadang kalau tidak dipaksa untuk makan sahur ya seperti itu. Padahal kita harus memaksa. Rasulullah menyatakan barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia makan sahur dengan bisyai, dengan apapun juga ya, yang bisa menambah kekuatan tenaga. Walaupun mungkin hanya dengan minum air putih, air manis dan sebagainya, atau dengan makan yang biasa panjenengan makan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Tasakharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Ya, jamaah rahimakumullah. Pada kajian yang sudah lalu kita sudah mempelajari, kalau panjenengan masih ingat, ya, kita mempelajari asbabun nuzul terkait puasa Ramadan. Di antara yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, orang-orang terdahulu,
adalah sahur ini, makan sahur ini. Kalau orang-orang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad datang, mereka tidak mengenal makan sahur. Ketika sudah tidur itu sudah mulai puasanya. Ya, ketika sudah tidur, kok bangun kok jam 12 misalnya sangat sekarang, maka sudah tidak boleh makan lagi. Itu puasanya orang dahulu, ya, syariatnya, ketentuannya seperti itu. Berbeda dengan kaum muslimin, dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Taala sehingga kita ada syariat makan sahur. Kita bangun, yang penting belum fajar, ya, belum memasuki waktu sholat subuh, maka kita masih diperbolehkan untuk makan sahur, untuk bergaul dengan istri dan sebagainya. Sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu masuknya fajar subuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, dari Anas bin Zaid bin Sabit, ia berkata, tasakharna ma'a Rasulillah SAW, summa kumna ila salat. Qultu kam kana qadru ma bainahuma, qala khamsina ayat. Ya, ini dari Anas, dari Zaid bin Sabit. Artinya Zaid bin Sabit yang berkata, kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri untuk sholat. Ditanyakan kepada Zaid ini, berapa lama kira-kira antara jarak makan sahur dengan sholat? Lalu beliau menyatakan khamsina ayat, sekitar bacaan 50 ayat. Ya. 50 ayat maksudnya yang pendek-pendek, bukan 50 ayat surat Baqarah. Kalau 50 ayat surat Baqarah berarti ya kira-kira mandan Suez setengah jaman dulu ya. Ya, apalagi kalau membacanya dengan tartil, ya. Itu artinya bacaan biasa sebanyak 50 ayat. Artinya mungkin kira-kira 10 menit. Artinya juga bukan berarti Rasulullah makan sahur berhenti terus berhenti istirahat 10 menit atau berapa, tidak. Akan tapi jarak antara makan sahur dengan sholatnya adalah antar waktu 10 menit. Bisa jadi ya 10 menit sebelum adzan misalnya Rasulullah makan, selesainya kan mungkin 5 menit sebelum adzan. Itu maknanya. Ya. Maknanya bukan berarti Rasulullah berhenti tepat 10 menit sebelum adzan lalu berhenti tidak makan apa-apa. Bukan seperti itu pengertiannya. Jadi jarak antara makan beliau dengan sholat sholat subuh itu sekitar 10 menit. Artinya mepet, benar-benar mengakhirkan makan sahur, yaitu di antara sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, ya, dalam menggapai pahala terbaik. Karena bagaimanapun inna fi Rasulillah uswatun hasanah, ya, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik, ya, contoh yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang yarjuna liqa'illah wal yaumil akhir, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Itu. Ya, kalau kita mengharap bertemu Allah dengan Allah senang kepada kita, Allah ridho kepada kita, maka kita harus sebanyak mungkin mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khususnya dalam masalah ibadah. Ya, kalau bisa kita lakukan di masalah-masalah yang lain juga, karena pasti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apa berikutnya? Apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini ketika berpuasa? Sunnah beliau yang harus juga kita lakukan, senantiasa kita jaga, tadi adalah mengakhirkan sahur, dan yang kedua menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Kita sekarang ini sudah sangat dipermudah. Di zaman Rasulullah, para sahabat itu hanya patokannya melihat matahari. Ketika matahari sudah tenggelam, ya, mereka langsung berbuka. Ada suatu saat
para sahabat melihat matahari sudah tenggelam sehingga berbuka. Sementara tenggelam karena ketutup bukit. Ya, ketutup bukit. Lalu di tempat lain dilala deneng matahari keton maning. Itu bagaimana kasus seperti itu? Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Agama Islam sangat mudah. Ya, agama Islam sangat mudah. Tapi untuk hari ini, untuk sekarang ini ya panjenengan sudah sangat dipermudah. Ya, ada para ahli yang sudah membuat jadwal. Ya, walaupun itu tidak menjadi ketentuan mutlak, paling tidak itu dapat kita buat acuan sebagai tanda kapan masuknya waktu maghrib. Ya, dan ketika sudah masuk waktu maghrib, insya Allah kita sudah diperbolehkan untuk berbuka puasa dan bersegera kita berbuka puasa. Yang mau azan silakan minum terlebih dahulu, ya, berbuka puasa terlebih dahulu baru azan. Atau ya karena azan itu panggilan untuk sholat, ya, panggilan untuk sholat. Jadi panjenengan boleh berbuka dulu, ya, nanti azannya belakangan juga 5 menit setelah masuk waktu juga tidak apa-apa, ya. Karena kadang-kadang yang jadi permasalahan azane nggak patokan wong lia, gini batan, sehingga mungkin butuh bersegera adzan. Tapi kalaupun tidak itu ya tidak apa-apa, ya, karena kita mungkin pada hari ini semuanya ya kayane jam taya dan anang gitu. Dengar ya, ya, jadi mungkin punya patokan. Apalagi sekarang musim HP, ya, HP itu jamnya otomatis menyesuaikan diri, ya, dengan pengaturan waktu yang ada di dunia. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi, kedua, sunnah-sunnah Rasulullah yang dikerjakan ketika beliau berpuasa adalah menyegarakan berbuka. Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kenapa sih kok menyegerakan berbuka ini adalah kebaikan? Manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Ya, kenapa? Hikmahnya apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Hikmah yang utama adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang muslim seperti itu. Sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah menyatakan segerakan berbuka, ya sudah kita segerakan. Ya, ngapa sih ya Rasulullah buru-buru temen? Kalau ada orangnya ya kan seperti itu. Kadang itu, ya. Kalau syariat menyatakan demikian, itu artinya yang terbaik. Yang terbaik, menyegerakan berbuka yang terbaik. Kadang kita merasakan sendiri kalau kita menunda-nunda berbuka, kadang membuat karena memang tubuh kita sudah punya ukuran tersendiri. Allah membentuk tubuh kita, bagaimana mengolah makanan, minuman dalam tubuh kita, semuanya dengan qadar. Ya, semuanya dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Maka ketika Allah membuat aturan tentang hal tersebut, kita laksanakan, ya, dengan sami'na wa ata'na tanpa bertanya, karena itu pasti yang terbaik bagi kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitri hal nujum, ya. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku, ya, la tazalu ummati ala sunnati. Ya, umatku akan senantiasa berada di atas ajaranku. Malam tantazir bi fitrihan nujum. Selama tidak tergantung atau tidak meniru orang-orang, ya, dengan menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Ini sebuah hadis yang mungkin jarang disampaikan. Ya, padahal kita,
Orang-orang yang menggunakan metode hisab ini menyalahi ini. Ya, metode hisab adalah perhitungan bintang sehingga menyalahi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan hadisnya, la tazalu ummati ala sunnati. Umatku senantiasa berada dalam ajaranku selama mereka tidak menggantungkan, tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa atau bermulai Ramadan atau memulai Syawal. Ya, senantiasa berada dalam sunnah Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Itu adalah sunnah Rasulullah. Itu senantiasa seperti itu. Akan tetapi ketika umat Islam sudah menunggu munculnya bintang, artinya menggunakan metode hisab dalam menentukan berbuka puasa ataupun memulai puasa, ini berarti sudah tidak berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa para ulama salafus salih senantiasa kencang di dalam masalah ini. Ya, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika sudah valid, sudah sahih, mereka sami'na wa ta'na, tidak punya pilihan lain. Ya, tidak mau mencari pilihan lain. Tidak mau berusaha mencari-cari dalil untuk membenarkan pilihannya, tidak. Akan tetapi mereka benar-benar berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah seperti yang seharusnya, yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada waktu itu, oleh sahabat pada waktu itu, dan oleh para tabi'in, dan oleh para tabi'in sampai para ulama salafus salih. Mereka semuanya mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Rasulullah biasa berbuka dengan korma atau dengan air putih. Ini kebiasaan ini ya, kita kata para ulama boleh diganti. Korma itu kan manis, berarti kita boleh menggantinya dengan yang manis-manis ketika korma susah untuk bisa kita dapatkan. Kalau ada, ya memang yang paling baik adalah dengan korma. Ya, yang pertama kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait hikmahnya, wallahu a'lam. Ya kita merasakan sendiri. Ya kalau kita buka dengan sesuatu yang manis, rasanya seger nggih. Seger manis. Iya. Dan itu hikmah dalam tubuh kita. Kita tidak mengetahuinya. Ya. Kita tidak mengetahuinya seperti apa. Ya perbedaannya ketika kita berbuka. Pertama berbuka dengan sesuatu yang korma, misalnya dengan nasi. Bedanya apa? Itu juga wallahu a'lam. Yang jelas kita tahunya bahwasanya Rasulullah menyatakan atau membiasakan berbuka dengan korma. Berarti itu yang paling baik. Kalau tidak ada korma, ganti dengan yang manis-manis. Kalau tidak ada yang manis-manis, dengan air putih. Itu pertama yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita ketika kita berbuka berpuasa. Jangan yang lain dulu. Ya, jangan yang lain dulu. Jangan ujug-ujug mendoan karo lombok. Ini mungkin akan berakibat kurang baik. Ya mungkin. Wallahu a'lam, karena saya bukan ahli gizi. Ya kalau panjenengan misalnya ujug-ujug ya nyekele mendoan karo lombok ya. Itu berarti di samping mungkin tidak baik, itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ada masih banyak sunnah-sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk mempelajarinya. Ya, karena memang ilmu ini tidak ada habisnya. Ya, ilmu Allah itu sangat banyak. Sehingga kalaupun dipelajari sampai kita mati,
ya kita tidak akan khatam. Okay? Ya, kita tidak akan mungkin bisa menguasai ilmu Allah secara keseluruhan. Ya, sebagian kecil yang bisa kita pelajari selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.